Tapi banyak sekali kejadian kalau satu rumah bahkan lebih daripada ruang dapurnya nih Sesa, semuanya dia pakai aluminium, semuanya pakai stainless, biasanya banyak masalah Sesa. Jadi harus balance ya Pak Kang ya. Benar, dan lebih mengutamakan kayu karena kayu adalah unsur yang hidup. Pengaturan logo perusahaan itu sebetulnya lebih rumit daripada mengatur rumah. Karena bidang bisnis harus masuk ke dalamnya dan harus dihidupkan oleh bidang usahanya, ya, dan juga harus selaras dengan pemiliknya, ya, dan menghidupi pemiliknya. Ada logo yang 3 atau 4 bentuk terpecah-pecah, nggak nempel gitu, dan bentuknya nggak akurat, ya, terbagi-bagi. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam ini manajemennya berantakan, saling ada kubu-kubu yang satu sama lain nggak beraturan. Akibatnya apa? Terjadi pemborosan dan pemasukannya nggak seimbang. Radio Network. Selamat malam Sobat Sonora, ini nampaknya yang sudah dinanti-nanti oleh Anda. Sobat Foxwood akan menemani Anda tentunya sudah bergabung dengan saya, sudah terhubung ya dengan the one and only narasumber kita untuk Sonora Foxwood. Pak Kang, selamat malam. Selamat malam juga Gin Sesa. Duh, nih kita ketemu lagi loh Pak Kang. Oh iya dong. Pak Kang apa kabar? Oh selalu. Selalu always ya? Always dong. Selalu always. Pak Kang, Iya. yang lagi ramai di YouTube ini apa ini Pak Kang yang lagi dibahas? Sebelum kita masuk ke YouTube, ada satu hal yang lebih penting untuk kita kemukakan. Apa itu Pak Kang? 94 tahun yang lalu, pada hari tanggal 28 Oktober 1928 ya. Sekarang 28 Oktober 2022 ya, pas 94 tahun dong. Benar. Pas hari ini dong. Benar Pak Kang. Di rumahnya Bapak Sikong, lihat di Keramat Raya 106. Leluhur kita mengucapkan Hari Sumpah Pemuda yang sangat sakral. Sangat sakral. Ya, nggak boleh kita lupakan dong. Benar. Nah, kalau untuk itu kita juga patut mengucapkannya terlebih dahulu. Siap? Hari Sumpah Pemuda ya Pak Kang ya. Oke, kita siap ya. Siap Pak Kang. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, marilah kita bersatu membangun bangsa kita tercinta ini. Wah, nasionalismenya masih terpupuk ini ya Pak Kang ya. Kita kan masih anak muda. Masih anak muda, saya ini masih anak muda Pak Kang. Saya bilang Pak Kang anak muda. Anak muda ohir. Semangatnya masih semangat muda. Harus selalu. Ini sama semangatnya juga karena semangatnya anak muda, jadi semangat juga nih untuk berbagi, sharing ke sahabat Sonora. Iya, nah kita mulai deh. Boleh Pak Kang. Yang lagi ramai Pak Kang tadi. Dari Yohana F nih ada satu pertanyaan. Ya, dia bertanya pada video agar makin hoki, hindari pantangan dapur edisi keempat. Dia bertanya begini nih. Di atas kamar tidur utama, boleh nggak dijadikan gudang, ruang jemur, outdoor AC, atau ruang tanam-tanaman? Bingung, karena belum ketemu video Pak Kang yang bahas ini, katanya. Butuh dibantu Pak Kang. Ya, sebetulnya secara umum ya nggak ada masalah kok, silakan aja gitu ya. Mau gudang, mau ruang jemur, mau outdoor AC, nggak masalah. Tentu saja kalau tanam-tanaman, jangan tanaman yang berbatang besar dong ya. Oke.
Iya, karena kalau berbatang besar kita mesti menghitung boleh nggak pada sektor anu atau anu. Tapi sepanjang itu berbatang kecil dimanapun boleh, silakan. Kita lanjut ya. Lanjut Pak Kang. Ada dari Flavia. Flavia ini bertanya pada video agar makin hoki hindari pantangan dapur edisi keempat juga. Ya. Bahkan terima kasih atas advice-nya. Sangat bermanfaat. Mau tanya untuk dapur, dia bilang. Apakah punggung orang yang memasak harus membelakangi tembok? Belakang pemasak adalah tembok maksudnya. Karena kan si pemasak pas memasak melihat ke tembok. Mohon sarannya. Nah, yang harus bersandar pada gunung bukan yang masak. Yang bersandar pada gunung seharusnya adalah kompornya. Jadi kalau kompornya belakangnya itu bukan dinding masif, itu pasti keliru. Nah, di belakang orang yang memasak boleh aja terbuka lapang, nggak ada masalah kok. Jadi dapur itu di dalam sebuah ruangan ataupun tidak terserah gitu ya. Yang penting kompornya harus bersandar pada dinding yang masif. Oke, berarti lebih ke kompornya ya Pak Kang? Betul, masih ada 5 pertanyaan sebetulnya. Masih banyak rombong ya ternyata. Ini seputar dapur semua nih. Ini ditanyakan oleh Yulindra Citra. Ada 2 pertanyaan dari dia. Ya, pertanyaan pertama dia bilang, kalau kompor di bawah tangga namun tersekat tembok, apakah masih boleh Pak? Nah, sekat temboknya di sebelah mana? Dia nggak jelaskan ya. Tetapi ada pertanyaan kedua nih. Rumah saya menghadap ke timur, berarti belakangnya barat dong ya. Namun kompor menghadap barat gitu. Ya, kompor menghadap barat berarti kompor itu juga bersandar pada timur dong. Ya. Di bawah tangga persis ada kompor. Nah, kalau kompor di bawah tangga tentu saja nggak boleh dong ya. Karena akan menjadi beban untuk kompor tersebut. Namun dia jelasin lagi nih. Namun di antara tangga dan kompor tersekat oleh tembok. Jadi kompor itu ternyata tidak bersandar atau tidak berada di bawah kompor, tapi bersandar pada dinding masif. Dinding itu adalah pembatas tangga. Ya, nah, tentu saja tidak jadi masalah dong ya. Tadi dibilang kompor menghadap barat, berarti duduk di timur. Atau kalaupun keliru, misalnya kompor itu yang berada di barat, jadi menghadapnya ke timur, jadi yang masak terbalik ya. Di barat berarti. Yang penting, yang perlu diperhatikan, jangan sampai siansi itu penggorengan memasak ke arah luar. Ya, itu pernah kita jelaskan, ada videonya, tolong diseksamai lagi. Kita lanjut aja ke Sisi Dahlan, bertanya juga pada seputar dapur. Mau tanya mengenai membongkar katanya. Apa aja yang mau dibongkar nih? Banyak Pak Kang. Di rumah saya ada dapur kering, cuma buat susu sama bak cucian piring waktu anak masih kecil. Sekarang sudah remaja, anak gadis, dia bilang. Maka ruang itu tidak dipakai lagi, dikosongkan. Bak cuciannya belum dibongkar. Bagaimana? Tidak apa-apa atau harus dibongkar saja sebaiknya? Jika sebelah depannya itu dapur biasa buat dipakai masak, terima kasih. Sepanjang sink tadi tidak berhadapan dengan kompor, yang nggak perlu dibongkar. Ya, yang penting tuh jangan dia berhadapan gitu ya. Nah, dia berhadapan dengan sudut berapapun, itu yang nggak boleh. Nah, itu yang harus dibongkar. Sepanjang itu tidak berhadapan, tidak ada masalah. Kita lanjut ke Popo C. Oke, lanjut Pak Kang. Ya, ini bertanya pada video yang sama, yaitu video agar makin hoki hindari pantangan dapur, tapi edisi yang kelima. Pak Kang mau tanya kulkas unsurnya apa? Kalau menurut Sesa ini kompor tuh unsurnya apa ya? Dia bilang tak air dia kan, tapi ada listriknya kan ya katanya. Ini mobil
bilang air juga Pak Kang. Iya, memang sebetulnya air. Nggak ada hubungan sama listrik berarti Pak Kang ya? Nggak ada. Nah sekarang kalau kompor, ya, kalau yang dipakai buat masak adalah kayu, kan ada kayunya. Oh, iya. Jadi kan di kulkas itu tempat untuk mendinginkan sesuatu cairan ya, bahkan es gitu ya. Iya. Nah, jadi tentu saja unsurnya adalah air. Penempatannya di mana dia bilang? Setelah kompor atau sebelum kompor enggak apa-apa. Nah, untuk kulkas memang lebih relatif ya, boleh di mana dia, boleh sebelum atau setelah kompor. Yang penting jangan berhadapan. Jadi dia tanya lagi, kalau di sebelah sink bagaimana? Ya boleh dong. Apa ada pantangan dalam menaruh kulkas? Apa di depan kompor tidak boleh? Nah, itu dia. Kalau di depan kompor memang sebaiknya jangan. Ya, di samping-sampingnya sebelum atau sesudah tidak masalah. Tapi kalau kita mau ikut aturan di mana posisi air dan di mana posisi api, sebaiknya api dulu dong ya secara umum. Kecuali kita menghitungnya secara khusus, bisa terjadi hal yang sebaliknya. Karena menata ruangan itu nggak mesti selalu nanti yang posisinya itu api dahulu gitu ya. Tapi secara umum api harus didahulukan sebelum air ya. Okay. Kita maju lagi. Maju lagi Pak Kang. Yang bertanya sekarang adalah Fitradi Huang. Ya, masih pada edisi yang 05 ya. Pak Kang, kenapa pintu dapur tidak boleh pakai pintu folding aluminium ya? Kenapa? Wah, ini Pak Kang nanya. Iya. Wah, saya baru mau nanya Pak Kang. Oh gitu. Kalau gitu saya jelasin ya. Folding aluminium itu bahannya ya aluminium dong ya. Iya. Satu, karena dia tuh folding. Yang namanya folding, kalau dia namanya rolling door kan bukanya ke atas ya. Kalau dia folding bukanya ke samping kan? Benar, iya. Nah, kedua-duanya kan adalah sesuatu yang enggak mantap, bergerak, bergeser. Nah, tentu saja kita nggak mau keuangan kita, kesehatan kita bergeser seenaknya seperti itu. Kita maunya swing gitu ya, supaya mantap gitu, toh. Itu alasannya ya. Jadi kita berharap pintunya jangan berbentuk folding, juga tidak berbentuk rolling ya. Nah, kenapa aluminium tidak boleh dipakai? Karena dia adalah unsur yang mati, gitu. Ya, kebanyakan unsur yang mati di dalam sebuah dapur tentu saja dampaknya nggak bagus. Apalagi kalau itu dipakai sebagai akses, ya. Nah, kalau dapur itu semuanya dari besi, seperti semuanya dari aluminium, semuanya dari stainless, seperti di restoran, sebaiknya jangan. Ya, kalau di restoran oke, gitu ya. Dia tempat bisnis, bukannya rumah tinggal. Tapi banyak sekali kejadian kalau satu rumah bahkan lebih daripada ruang dapurnya nih Sesa, semuanya dia pakai aluminium, semuanya pakai stainless, biasanya banyak masalah Sesa. Jadi harus balance ya Pak Kang ya. Benar, dan lebih mengutamakan kayu karena kayu adalah unsur yang hidup ya. Nah, mudah-mudahan juga Gan Fitradi Huang bisa memahami hal ini. Nah, masih seputar dapur lagi satu lagi. Boleh. Dari Hendra ya, bertanya pada edisi yang 05 juga nih. Pak, apakah boleh dapur di samping kanannya ruang tamu? Ya nggak ada masalah sih, asalkan tidak menjadi satu kesatuan daripada ruang tamu ya. Cuma terhalang jendela katanya. Nah, kalau terhalang jendela yang dimaksud seperti apa kan kita nggak tahu. Ya. Nah, kalau kemudian dari ruang tamu itu bisa memantau dapur, sebaiknya jangan gitu ya. Nah, memang dapur itu sebaiknya tidak terlihat dari ruang tamu, dari pintu utama. Tapi dia bisa dilihat dari depan loh, karena ada cermin katanya. Jadi di samping ruang tamu ada jendela di samping kompor, dari situ bisa ngelongok kelihatan tuh dapur. Nah, itu nggak apa-apa. Sepanjang kompornya bersandar pada dinding masif. Ya. Pak Kang? Iya. Ini kalau pintu utama pakai pintu besi, boleh nggak Pak Kang? Kan pintu besi juga unsur yang mati. Mati juga ya itu ya? Iya, karena metal itu adalah unsur yang mati. Oke. Ya, jadi jangan digunakan untuk dapur gitu ya.
Nah, pintu besi itu boleh dipakai misalnya untuk kamar mandi, gudang gitu ya, kamar genset, silakan gitu ya. Ini ada pertanyaan paling bagus nih, saya mau terakhir bahas. Boleh Pak Kang. Ini mungkin sangat bermanfaat buat sahabat-sahabat Sonora yang masih rancu ya. Kita bahas ini pertanyaan dari Yuni Marieta. Ya, Juragin Yuni Marieta bertanya pada video agar makin hoki hindari pantangan dapur edisi yang ke-6. Halo Pak Kang, halo juga ya, saya Yuni Pak, mau nanya katanya. Kalau dari yang Pak Kang pernah ajarkan, cara mengetahui hadap rumah mana yang baik? Misalnya, saya sio tikus katanya. Itu kan baiknya di posisi tikus dan dua temennya. Temennya tikus adalah naga dan monyet. Ya, itu di 120 derajat dan 240 derajat. Oh, ini saya senang banget nih. Berarti juga Yuni Marieta bisa memahami hal itu ya. Nah, yang berarti dia bilang kalau di arah mata angin itu baik hadap utara. Utara ya, posisi tikus 360 ya. Nah, kemudian di timur posisi naga. Sebetulnya nggak tepat timur ya. Kalau timur itu 90 toh. Kalau naga itu ada di 120 kan tadi udah dibilang ya. Udah agak ke tenggara walaupun juga belum tepat tenggara karena tenggara yang tepat 135 toh. Dan barat posisi monyet. Nah, barat yang benar itu posisinya ayam ya. Monyet ada di barat daya gitu ya. 240. Oke, tapi itu cuma koreksi sedikit ya. Kita lanjut. Tapi kalau saya sering perhatikan orang-orang yang bertanya di video Pak Kang yang kelahirannya tahun 1984 seperti saya, biasanya diberikan saran hadap rumah yang baik adalah timur laut. Saya jadi sedikit agak gagal paham jadinya Pak Kang katanya. Nah, nggak semuanya orang kelahiran 1984 saya sarankan ke posisi itu ya, karena kalau ditanyakan pada saat kita lagi on air itu kan berdasarkan data, betul nggak ya saya kita harus tanya tanggal lahirnya, bulan lahirnya, tahun lahirnya, jam lahirnya gitu kan. Nah, kita jelasin lagi, mungkin bisa dijelaskan dia bilang apakah ada arah yang baik sekali, dan arah yang terbaik dari pilihan-pilihan yang sering diberikan. Karena kebetulan saya belum dapat kesempatan dibacakan pertanyaannya setiap kali WA ke Radio Sonora. Nah, kalau yang satu ini mesti nanyanya ke Juragin Sesa nih, bukan ke saya. Kenapa nggak dibacakan? Ini WhatsApp-nya. Ya, nah memang dia juga menyertai data kelahiran, tapi kalau untuk pertanyaan pribadi sebaiknya diajukan ke Radio Sonora via 0812 112 920. Luar biasa. Nah, jadi untuk Juragin Yuni Marieta, tolong pertanyaan yang pribadi dialamatkan ke WA tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang tadi telah dibacakan, tolong dipahami bahwa ini memang ada satu kerancuan ya, yang perlu dipahami oleh Juragin Yuni Marieta dan juga oleh sahabat Sonora yang lain, dan perlu dipahami karena yang mengajak saya untuk berbicara hadap itu adalah sahabat Sonora semuanya. Ketika saya bilang itu yang perlu adalah kedudukan. Jadi kalau saya bilang hadap timur, sebetulnya saya bukan berbicara hadap timur, kedudukan di barat. Ketika saya bilang bicara hadap timur laut, itu artinya kedudukan di barat daya. Nah, ini bukan bicara bangunan, saya berbicara kafling. Ya, berbicara tanah yang menjadi posisi atau tapak buat bangunan itu berdiri. Nah, ketika kita berbicara pintu utama, yaitu adalah pintu yang digeser, bisa lempeng, bisa miring ke satu arah gitu. Kalau perspektifnya gitu ya Pak Kang ya? Ya, jadi misalnya gini, saya bilang,
Juragin Uni Marietta, Anda harus menghadap ke timur laut. Itu berarti saya menganjurkan bahwa pola kedudukannya dia harus bertempat tinggal yang belakangnya barat daya. Ya, jadi kalau kita menghitung dia itu persegi panjang beraturan, ya, posisinya tegak lurus, ya, maka belakang itu harus barat daya. Nah, kalau barat daya, saya ditanya hadapnya ya selalu bilangnya timur laut. Karena kalau ketika saya bilang belakangnya barat daya, bingung lagi nanti, Pak, ya. Nah, ketika saya bilang timur laut berarti kedudukan barat daya. Nah, timur laut itu adalah antara 22,5 derajat sampai dengan 67,5. Nah, sekarang ada di mana tuh? Nah, kalau depannya itu misalnya ada di 45 lah, tepat. 45 itu timur laut toh. Nah, kemudian pintunya mau ke depan atau mau ke arah utara, arahnya tikus. Kalau arahnya tikus berarti dimiringin ke 360, miring 45 derajat. Jadi nggak lempeng ke 45 begitu. Ya, jadi itu yang dimaksud, bukannya kemudian kok jadi bingung sih gitu ya. Jadi ketika saya bilang depan timur laut adalah belakang barat daya. Nah, kalau belakangnya barat, depannya timur. Timur itu 90. Nah, kalau dia maunya kemana nih? Ke utara, berarti dia harus geser 90 derajat ke utara. Tapi kalau dia mau ke arah temennya tikus, naga, dia harus geser 30 derajat dari timur, dari 90 ke 120 derajat. Nah, tetapi seperti sering kali dijelaskan pada video-video yang telah lalu, tolong sahabat Sonora dan juga Juragin Uni Marietta menyeksamainya lagi, tolong diperhatikan bahwa saya ada penjelasan. Pemiringan pintu memang bagus kalau memang cocok, tetapi harus dipedulikan di manakah sebetulnya perempatan atau pertigaan jalan terdekat, di manakah posisi rumah yang tinggi ataupun yang rendah di sekitarnya. Terus kemudian air mengalir pada riol di depan rumah atau sungai di depan rumah itu ke arah mana. Jangan sampai pintu tersebut justru bertolak belakang dengan ketentuan ketiga hal yang tadi setidaknya. Jadi memang complicated memang ya, nggak segampang itu. Tapi buat yang memang mau mendalami feng shui, tentunya ini harus dipelajari pelan-pelan ya. Jadi juga gini Uni Marietta boleh mengambil kertas digambar, dicoba-coba. Iya betul ya. Nah, nanti lama-lama tentu aja akan semakin paham. Ya, nggak gampang sih untuk belajar ya. Nggak langsung sehari jadi. Betul, ini kita baru belajar yang umum loh. Kalau kita belajar yang lebih dalam tentu lebih sulit dong ya. 1 jam Sonora Feng Shui udah cukup, Pak Kang. Oh, kurikulumnya bisa 5-6 tahun. Tapi Pak Kang, kita break dulu nih ya. Tapi setelah break mungkin sahabat Sonora yang dari WhatsApp boleh dibantu untuk konsultasinya, Pak Kang, oke? Oh, pasti dong. Pasti. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, feng shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta.
Media Radio Network Sonora Feng Shui. Untuk malam hari ini Sesta bersama dengan Pakan Juragin Sesta kalau katanya Pakan ya. Oh iya dong. Juragin ya. Kalau cewek Juragin, kalau cowok Juragan ya. Istilah Tadi dari YouTube Pakan. Ini istilah udah baru banyak ya. dari sahabat Sonora yang Oke. tanya di WhatsApp Sonora nih Pakan. Boleh dijawabin satu-satu ya Pakan ya? Oh, bisa pasti. Boleh. Masih semangat kan Pakan? Selalu always. Selalu always. Oke, yang pertama Pakan. Iya. Yang pertama dari Juragan Randy, RENDY. Oke. Oke. Tanggal bulan tahunnya tanggal 10, Tanggal 10 bulan 11, bulan 11 tahun 1983. 10/11/83 jam. Jam 11.45 siang, Pakan. Oke. Nah, ini pertanyaannya ada 5 nih, rombongan ini, Pakan. Oke. Pertanyaannya adalah usaha yang cocok, kemudian rumah arah hadap mana yang cocok, warna baju, handicap, sama kesehatan. Ya bohongan. Itu sebetulnya pertanyaannya bukan 5. Kenapa tuh? 1. Bohongan dong gitu. Cabangnya yang banyak Pakan. Ya, Juragan Randy lahir pada tahun bersio babi pada tanggal Imlek tanggal 6 bulan 10 tahun 2534 ya. Nah, dia lahirnya adalah disebut babi air dan memang airnya yang paling dominan. Dampaknya tentu saja Randy secara positifnya dia banyak mudah sekali untuk berinovasi, berkreativitas. Tapi yang harus diwaspadai, misalnya gampang ngelamun, menghayal. Karena orang mau inovasi, mau kreativitas juga kebanyakan mungkin menghayal ya. Nah, akibatnya juga gampang tersinggung gitu. Ini yang harus, sisi negatif itu yang harus dibuang gitu ya. Nah, oleh sebab itu tadi ditanya kan mau pakai baju warna apa gitu ya. Nah, yang harus dihindari adalah hitam, biru dan abu-abu gitu ya. Hitam, abu-abu dan biru. Yang harus dipakai putih gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita mau membalancingnya supaya dia juga punya tekad gitu ya. Jangan kemudian gampang terenyuh, gampang patah semangat, gampang berbelok arah di tengah jalan gitu ya. Nah, ini harus dikuatkan. Nah, kalau ini dikuatkan, rezekinya akan mencuat dengan sendirinya gitu dah. Dan kuat juga Pakan. Iya, jadi walaupun bidang bisnisnya cocok, kalau hal tadi nggak ditanggulangi terlebih dahulu, ya repot juga gitu ya. Nah, bidang bisnis yang cocok adalah yang berunsur logam dominan. Nah, kemudian campuran logam api, logam air merupakan pilihan selanjutnya. Tetapi ada 2 lagi yang cocok, saya nggak mau kasih tahu karena lambat gitu ya. Jadi yang cepat aja deh gitu ya. Supaya jangan buang-buang waktu. Ya, yang fokus aja, yang memang Betul. cepat aja ya Pakan. Nah, posisi rumahnya kemana gitu ya? Hadap ke timur oke, ke timur laut oke, barat daya oke. Oke, siap. Kesehatan tadi udah belum Pakan? Tadi belum nih kesehatan. Kesehatan ya? Oh, kesehatan yang lemah itu ada di tulang, sendi, paru, tenggorok itu harus dijaga gitu ya. Jadi makanan-makanan yang gorengan sebaiknya dikurangi, daging-daging pun begitu. Dan satu lagi yang harus dikurangi. Banyak harus dikurangi. Iya, yang dikurangi apa? Ini, Pakan. Tahu nggak? Randy itu paling suka asin. Ya, jadi asinnya itu sadar atau enggak. Kalau makanan asin dia bilang enaknya bukan main. Orang bilang apa? Maknyus katanya. Ya, buat orang lain udah keasinan, buat dia maknyus. Kalau sama Juragan Randy masuk semua ya Pakan ya. Ya, jadi tolong yang asin-asin dikurangi. Oke, siap. Handicap tadi udah Pakan? Semua udah. Semua sudah ya, berarti aman ya untuk Juragan Randy ya. Iya dong. Siap, Juragan Randy, terima kasih ini sudah dijawab semua pertanyaannya di malam hari ini ya. Lanjut Pakan. Oke. Oke, siap. Dari Juragan Edi Wijaya. Edi, E-double-D, pakai Y belakangnya. Iya. Wijaya pakai yang lama baru. Pakai jalan baru Pakan. Oke. EDDY.
Tanggal tahun lahirnya 22 April 22 bulan 4. tahun 1979. Iya. Jam lahirnya jam 20, jam 8 malam, Pak Kang. Oke. Pertanyaannya, Pak Kang, apakah dalam pembuatan logo perusahaan dihitung berdasarkan komposisi data kelahiran pemilik usaha atau berdasarkan bidang usaha yang sedang digeluti? Misalnya buka restoran, seperti apa bentuk logonya, Pak Kang? Semuanya harus terlibat. Makanya pengaturan logo perusahaan itu sebetulnya lebih rumit daripada mengatur rumah. Karena bidang bisnis harus masuk ke dalamnya dan harus dihidupkan oleh bidang usahanya, ya, dan juga harus selaras dengan pemiliknya, ya, dan menghidupi pemiliknya. Nah, ini kan nggak gampang, ya. Bisa terjadi satu kontradiksi malahan. Jadi ini perlu diatur betul-betul. Tetapi secara umum yang harus diutamakan bagaimana agar logo tersebut dihidupi oleh bidang bisnisnya. Ya, sekarang kalau kita berbicara rumah makan apa nih? Ya, apakah Eropa, apakah Asia? Dibedain lagi ya. Nah, kalau dia itu Asia, berarti api besar. Berarti kita harus melihat apakah yang dihidupkan oleh api besar tersebut. Ya, apakah api besar menghidupkan kayu? Enggak, dia menghancurkan. Terhadap logam, dia mengekang. Terhadap air, dia dibunuh. Nah, tentunya kita harus mengikuti tanah. Nah, bagaimana bentuk tanah? Persegi panjang gitu ya. Nah, ya warnanya kuning atau coklat itu hanya garis besar ya. Jadi itu bisa dipakai dulu untuk yang umum. Nah, kalau yang khusus, itu butuh waktu yang sangat dalam untuk menghitungnya. Wow. Ya, tetapi sudah tahu yang umum-umum silakan gitu ya. Itu bisa dimanfaatkan dulu daripada tidak, toh? Iya, benar. Nah, yang penting jangan membuat logo yang kemudian banyak celah. Ya, kalau kemudian Juragan Edi Wijaya mengikuti acara saya di tahun yang lalu-lalu, di tahun 90 gitu ya. Tapi dia masih kecil di tahun 90 ya. Baru 11 tahun kali. Jadi kalau waktu itu saya malah diminta itu, bahkan di majalah, di koran ya, saya diminta untuk meninjau logo-logo perusahaan-perusahaan besar. Dan tentu saja kita akan dari perusahaan itu kita tahu yang mana goyang atau enggak. Misalnya logo yang tembus dari atas ke bawah, itu berarti apa? Berarti susah untuk menerima masukan gitu ya. Jadi Menarik nih, Pak Kang. iya, jadi ini ada income masuk nih. Tapi di bawah bocor, langsung dia keluar lagi. Berarti ada pemborosan gitu. Nah, kemudian kita melihat nih, ada logo yang 3 atau 4 bentuk terpecah-pecah, nggak nempel gitu, dan bentuknya nggak akurat, ya, terbagi-bagi. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam ini manajemennya berantakan, saling ada kubu-kubu yang satu sama lain nggak beraturan. Akibatnya apa? Terjadi pemborosan dan pemasukannya nggak seimbang. Semua orang mau mencari keuntungan di dalam. Ya, sehingga pemiliknya bisa amburadul gitu. Nah, itu bisa dilihat dari hal-hal seperti itu ya. Jadi Edi Wijaya sebaiknya mempelajari hal ini ya, dalam artian nanti kalau dia mau bikin logo, jangan membuat logo yang tidak kompak, tidak sinergi gitu. Jadi satu bentukannya, kedua adalah sinergi, dan berpatokannya kepada bidang tersebut harus bisa menghidupkan logonya. Oke, siap. Komprehensif sekali dari Pak Kang. Tapi Pak Kang, kita break lagi ya. Oke.
kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Selamat datang pada Kompas Gramedia Radio Network. Segmen terakhir untuk Semalam Feng Shui. Pakak masih Iya. bergabung ya ini ya Pakak ya? Masih dong. Masih kirain Pakak tadi udah nutup teleponnya nih, udah panik nih. Masih ada pertanyaan lagi nih dari sahabat Sonora Pakak. Oke. Lanjut ya. Iya. Oke lanjut. Yang bertanya namanya Irfan, Juragan Irfan. Irfan. Pakai F, Fanta, Pakak. Oh, iya, pakai Fanta. Oke. Oke. Ini ngasih tanggal lahir Imlek, Pakak. Oke. Tanggal 9 Tanggal 9 bulan 5 bulan 5 tahunnya 2548. 2548. Iya, itu 13 Juni Sesa. Oh, oke. 13 bulan 6. Itu tahunnya 1997. Siap. Iya. Luar biasa. Tanggal Lanjut, 9 Pakak. Ini ya. jam lahirnya, Pakak. Oke. Jam lahirnya antara jam 7 sampai jam 9 pagi. Oke. Oke. Sionya kerbau. Mau tanya, bidang usaha yang cocok unsur apa, Pakak? Yang cocok kayu, api atau campuran daripada keduanya. Oh, kayu, Ya, api. banyak sekali pilihannya. Silakan lihat di buku tahun macan air Imlek 2573 ya, itu tahun 2022. Silakan di sana ada banyak pilihannya. Oke, siap. Aman berarti untuk Juragan Irfan? Sip dong. Oke, lanjut lagi Pakak ya. Oke. Oke, lanjut. Ini yang hari ini yang bertanya banyak dari Juragan ini Pakak. Lanjut, ini ada Juragan Hadi. Hadi, H-A-D-Y. Pakai I. Oh, pakai I. Pakai I, Pakak. Oke. Tanggal tahun lahirnya tanggal 20 Tanggal 20 bulan 2 bulan 2 tahun 1959. 1959. Benar. Jam lahirnya Pakak jam 9.30 pagi. Oke. Arah rumah yang cocok, kemudian usaha yang cocok, apakah cocok ini untuk investasi saham, sama kemudian pertanyaan terakhir kesehatan. Yang Terima kasih, penting dia bertanya apakah cocok di saham. Yang penting jangan serakah gitu aja. Kenapa saya bilang jangan serakah? Karena Juragan Hadi ini sakit aja juga malas menghampiri dia gitu. Oh, Kecuali Juragan Hadi ini memang sengaja makan yang nggak bener, pola makan nggak bener, berarti dia merusak diri sendiri kan. Artinya bawaan kelahirannya dari kecil tuh dia jarang sakit gitu. Ya, semua balance. Kan mau bidang apa? Juga balance, apapun boleh. Gitu ya. Nah, rumah yang cocok. Kalau rumahnya nggak cocok, tentu perkembangannya lambat. Nah, rumah yang cocok yang seperti apa sih? Ya, yang tusuk sate. oh, paling tusuk sate Pakak. Iya, yang tusuk sate yang menghadap ke timur atau ke timur laut gitu ya. Juga nggak semua posisi yang cocok gitu ya. Jadi posisinya belakangnya ada tadi saya bilang belakangnya adalah barat daya kalau hadapnya timur laut gitu ya. Hadap timur belakangnya adalah barat gitu kan. Nah semua bidang oke, silakan aja gitu. Cuma jangan serakah. Kenapa? Karena orang yang balance begini dia kalau nggak ditata bagus untuk tembus sampai dia sukses sekali itu nggak gampang gitu. Oke. Jadi kalau dia mengharap sesuatu yang signifikan, keuntungannya yang fantastis, bisa-bisa mencelakakan diri sendiri gitu. Oh, Nah, oke. dia harus punya Harus dasar, juga berarti, Pak. dia harus punya penataan yang bagus dulu, barulah dia boleh bertempur. Nah, penataan yang bagus, kenapa sih harus tusuk sate gitu?
Karena tusuk sate nggak selamanya jelek. Buat orang yang nggak cocok pun kalau kita jago menyiasatinya, ya masih bisa dipakai gitu. Oke malahan gitu ya. Nah ini yang merupakan satu dasar buat dia bertempur. Jadi karena dia terlalu bagus, ada yang harus kita bikin rusak dulu supaya dia mau menggeliat gitu. Oh, wow. Ini yang selalu dibilang kalau terlalu berlebihan juga nggak baik ya Pak Kang ya? Iya, memang orang bilang kan nggak ada yang sempurna gitu. Bahkan yang sempurna aja semacam Juragan Hadi jarang sakit, bidang apa aja oke, juga punya dampak negatif susah maju gitu. Oke. Ya, karena apa? Karena harus ditata dulu ya, barulah dia bisa mencuat gitu. Ya, banyak saya punya pengalaman dulu ya, ketika saya mengatur orang banyak yang terkaget-kaget kenapa saya membuat segala sesuatu bertolak belakang dari orang lain daripada feng shui yang wajar gitu. Ya, karena apa? Karena memang harus begitu, kalau nggak dirusak orang itu nggak bisa maju gitu. Ya, jadi jangan sembarangan menilai feng shui kalau nggak paham betul gitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang suka dalam tanda kutip ya, suka misalnya saya tahu gitu menilai, wah ini ngaco nih, kenapa sih orang rumahnya disuruh cari tusuk sate misalnya, kenapa sih penataannya kok tangganya malah dibikin seperti itu, katanya kan nggak bagus gitu. Nah ternyata orang seperti ini yang harus diperlakukan seperti itu gitu. Oke, siap. Kesehatannya tadi belum Pak Kang? Apanya? Kesehatan. Kesehatan udah saya bilang jangan sakit. Oh itu intinya itu aja. Iya, kecuali dia memang misalnya tiap hari makan santan, tiap hari makan yang berlebihan ya itu sama juga merusak diri sendiri dong ya. Sekarang mesin buatan manapun yang paling canggih, yang paling mahal kalau kemudian nggak dipelihara, olinya nggak diganti, jebol juga tuh mesin. Betul, siap. Aman ya berarti Pak Kang ya? Udah semua dijawab ya? Iya. Oke lanjut. Pertanyaan terakhir ini Pak Kang. Iya. Oke. Terakhir ini dari, waduh, juragan lagi nih. Juragan Jonathan. Jonathan kakek N-A NA. T-H Hotel Iya. A-N. Oke. Oke. Tanggal bulan tahunnya 28 April Tanggal 28 bulan 4 tahun 1992. 28 bulan 4 tahun 92. Jam lahirnya 12:25 siang Pak Kang. 12.25, oke. Pertanyaannya, saya mau tanya, kalau tahun depan mau pindah rumah hadap timur setelah 22 Januari atau bulan Februari, apakah boleh? Kemudian, lalu kalau bulan April tahun depan saya mau pindah kerja, apakah boleh Pak Kang? Boleh. Oh boleh. Ya tapi kalau namanya bulannya bulan April, saya nggak berani mastiin boleh apa enggaknya. Tapi di tahun depan, sio monyet itu udah nggak ini lagi, nggak ciong lagi gitu ya. Nah, tetapi kalau kita berbicara keberuntungan, walaupun di tahun ini Jonathan itu sebetulnya lagi ciong, bukan berarti potensi bisnisnya lemah loh ya. Masalahnya mungkin banyak. Tapi kalau dia hadapi terus, potensi bisnisnya nggak jelek, nggak turun dibandingkan tahun sebelumnya kok, bagus dia. Ya, nah, tetapi kalau dia pindah, nah itu yang akan membuat dia menjadi lemah di tahun ini. Jangan gitu kan. Ya, tahun depan boleh nggak? Boleh. Kapan saatnya? Silakan lihat pada kalendernya nanti ya. Setelah kalendernya tahun Imlek 2574 terbit, diperiksa bulan berapa yang bagus, di situ ada ya, ada cara ngitungnya ya, bulan berapa, tanggal berapa yang terbaik. Silakan dipakai gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya apa tadi? Ini sih tadi Pak Kang ada pindah rumah ada timur setelah 22 Januari. Oh ya, oke. Iya, tinggal lihat aja kan di kalender. Semuanya balik ke kalender ya Pak Kang ya. Iya. Berarti untuk pindah kerjanya boleh ya Pak Kang ya? Boleh. Untuk bulan pastinya dilihat di kalender lagi gitu ya? Betul sekali, tanggalnya juga ya. Tanggalnya juga. Siap Pak Kang. Wah, pas banget ini. Oke. Pas banget ini sudah di pukul 20 Pak Kang. Sip lah. Yang penting kita sudah menjawab dan mudah-mudahan jawaban kita banyak yang juga sifatnya umum. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat Sonora. Karena kehadiran kita adalah untuk
bermanfaat. Jadi kalau nggak bermanfaat kita sendiri sedih dong ya. Betul. Nah mudah-mudahan dengan kemanfaatan itu sahabat Sonora kelak semakin sukses, semakin sehat dan jaya selamanya. Amin. Jaya. Terima kasih Pak ya. Oke, sukses selalu. Selamat malam. Jakarta loh ini loh, sudah sampai Jakarta loh. Pak sehat-sehat ya. Oke, sama-sama ya. Oke, selamat malam Pak. Yuk.